kita kembali lagi di Metro Eye Care dan masih bersama Dr. Alvin dan Daniela juga. Kita lagi ngobrolin tentang bagaimana sih seorang caregiver itu penting dalam proses penyembuhan atau memaintain kesehatan diabetes sendiri. Nah, manajemen diabetes, keren. Iya, manajemen diabetes itu dia ya. Daniela, waktu kalau misalnya pada saat Daniela menjadi caregiver ayah, itu komunikasi kamu dengan ayah tuh gimana sih? Kan pastinya harus ada ngobrol dulu nih dua arah, bahwa ayah nih juga harus kompak sama-sama untuk bisa sehat. Nah, kebetulan satu keluarga tuh kita kompak gitu kan. Kita mau benar-benar support gitu. Dan ayah itu sendiri diabetesnya kan masih termasuk kategori mild lah ya, nggak terlalu yang sampai parah banget. Jadi mungkin ketika kita makan nasi, dia masih bisa lah makan nasi. Cuman seperti yang tadi dokter bilang, mungkin porsinya kan agak dikurangin, tidak seperti yang normal. Semua tuh dibuat fun, jadi komunikasinya nggak yang kayak, "Pah, nggak boleh makan ini ya, nggak boleh makan ini ya." Mungkin itu akan menjadi lebih sensitif kan jadinya. Tapi dibawa lebih ke santai. Terus kalau misalnya makan, ibu saya tuh bisa masak yang jadinya tuh lebih enak gitu dimakannya. Jadi nggak yang kayak jagung doang gitu. Misalnya dikasih topping apa, kacang-kacangan juga kita mix. Misalnya kan diabetes juga boleh makan ikan, yang katanya tuh harus lemak sehat. Saya juga kurang ngerti sih lemak sehat katanya. Nah itu tuh kita kadang makan salmon, tuna. Jadi kita sekeluarga tuh kompak makan bareng-bareng. Karena menurut saya salah satu proses penyembuhannya sih dari support system sih. Ini pola hidup dan juga pola makan yang diterapkan oleh seorang caregiver kepada diabetes ini emang penting banget ternyata dok ya. Penting banget. Jadi mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa caregiver itu tidak selalu adalah anggota keluarga. Jadi yang ingin saya sampaikan pada semua caregiver diabetes di luar sana adalah coba kita anggap diabetesi sebagai anggota keluarga kita, maka usaha kita untuk merawat diabetesi akan jauh lebih besar. Itu satu. Jadi mulai dengan rasa empati. Mulai rasa empati dengan diabetesi yang tinggi, anggaplah itu orang keluarga kita. Lalu kedua, seperti yang Daniela sudah sampaikan, perlu ada pengetahuan dasar yang diketahui oleh caregiver. Satu, jenis pola makan. Dua, obat. Tadi obatnya masih oral. Lalu bagaimana kalau obatnya obat suntik, insulin? Nah, itu lebih kompleks. Banyak diabetes itu ada gangguan mata, retinopati, karena pembuluh darah di matanya rusak. Dia nggak bisa makan obat dan menyuntikkan obat sendiri. Itulah pentingnya caregiver. Lalu yang sering dilupakan adalah kesehatan mental dari diabetes. Untuk comply, untuk menurut pada pola sehat seperti ini tuh tidaklah mudah gitu. Bagi orang sehat aja tuh susah. Jadi memang peran caregiver di situ untuk mendukung, memberikan motivasi, ajak ngobrol, seperti yang Daniela sampaikan, bahkan ikut masuk ke dalam pola hidup sehat tersebut. Itu merupakan cara-cara baik untuk memotivasi diabetesi agar terus mengikuti pola hidup sehat tersebut. Dok, saya mau tanya dong, kalau untuk caregiver misalnya di masa pandemi kayak gini kan, apa sih yang perlu diperhatikan gitu? Jadi caregiver bagi diabetesi ya. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah satu, memang asupan makan. Apa sih yang boleh dan apa yang nggak boleh gitu. Karena diabetesi itu perlu mengikuti pola makan dalam jangka panjang. Nggak bisa cuma makan sehat itu cuma hari ini, terus minggu depan break gitu. Nggak bisa seperti itu. Kesehatan itu manfaatnya akan signifikan terasa kalau pola makannya diikuti dalam jangka panjang gitu. Nggak bisa 1-2 hari doang. Jadi jenis makanan perlu diketahui. Terus kedua adalah jenis-jenis kegiatan yang perlu dilakukan oleh diabetesi. Karena nggak semua diabetesi itu bisa berolahraga seperti layaknya orang normal. Oh gitu, ada rekomendasi tertentu gitu dok? Khususnya kita harus individualisasi. Jadi diabetesi yang ada gangguan mata nggak mungkin kita suruh dia lari gitu kan. Terus diabetesi itu sering banget ada gangguan kesemutan nih di kaki, ada di telapak kaki. Jadi kalau dia jalan nggak seimbang, nah olahraga yang beresiko jatuh itu juga tidak disarankan. Jadi sekali lagi caregiver harus mencari tahu apa komplikasi yang sudah diderita oleh diabetesi. Jadi olahraga yang cocok. Boleh jalan pagi, kita pegangin atau sambil jalan cepet, sambil ngobrol. Nah tadi saya singgung olahraga kita temenin sambil ngobrol. Nah itu membina rapport, membina hubungan dengan diabetesi. Jadi kita bisa memotivasi sambil olahraga. Terus kita jadi diabetesi itu nggak merasa kalau dia lagi mengikuti pola hidup sehat yang berat, aduh harus olahraga, enggak, tapi dibuat fun oleh caregiver ya karena ditemenin. Dan rasanya nggak sendirian gitu ya dok ya? Nah itu kan enak ya. Kalau boleh tahu nih, apa yang paling sulit menjadi seorang caregiver? Karena
seorang diabetes juga pasti pengen makan enak, Iya. sekali-kali lah cheating day something gitu. Kadang tuh suka kasihan sih. Ya. Kadang misalnya pengen sesuatu yang dia suka, tapi kan kalau ayah saya tuh kalau misalnya bisa makan itu tuh berhari-hari gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen makan nasi goreng lah contohnya. Aduh. Dia nggak hanya makan nasinya tuh pengennya nggak hanya Senin doang, pengen Selasa juga, pengen Rabu juga gitu loh. Karena emang enak sebenarnya. Iya, jadi kan salah satu makanan kesukaannya dia gitu kan. Tapi kan nggak bisa kalau diterusin gitu. Jadi kadang kita kasih, udah deh ganti sama ikan gitu misalnya. Ataupun misalnya cheating day, porsinya benar-benar dikurangin. Jadi besok masih bisa makan lagi, besoknya masih bisa makan lagi, kayak gitu sih. Oke. Harus pinter-pinter juga ya caregiver Iya. ya. Harus kreatif gitu ya, Bener. mikirin menu apa nih. Bener. Pokoknya rasanya kayak nasi goreng tapi mungkin bahannya beda gitu ya. Sekarang kan bisa pakai shirataki tuh. Iya. Nah, nasi iya ide shirataki. bagus juga tuh. Pengalaman Daniela tadi semakin membuat kita sadar bahwa peran caregiver itu penting banget. Kayak tadi iya. yang Dokter Alvin bilang, supaya kesehatan fisik terjaga dan kesehatan mental diabetesnya juga terjaga. Nah, mungkin boleh nih terakhir pesan atau tips buat caregiver hebat di luar sana dari Daniela dulu mungkin boleh, silakan. Kalau menurut saya seperti ini sih, jangan pernah sudutkan seseorang karena sebuah penyakit, Yap. baik itu dalam keluarga ataupun tidak. Karena bagaimanapun seseorang bisa sembuh juga karena support system yang kuat. Oke, silakan kalau dari dokter. Ya mungkin kalau dari saya bagi diabetesi dan caregiver diabetesi, saya ingin menyampaikan bahwa kalian adalah satu tim. Ya, kalian adalah satu tim untuk mencapai tujuan kesehatan bersama dan rangkul diabetesi. Jangan kita menstigma bahwa diabetesi ini harus ini itu, tetapi kalau bisa kita rangkul, kita motivasi agar karena dengan kesehatan mental yang baik, tidak tersudut, maka diabetesi itu akan lebih mudah mengikuti pola hidup yang sehat. Aduh, terima kasih banyak nih Dokter Alvin, Sama-sama, terima Daniela. kasih. Kita dapat Sama-sama. banyak banget insight ya Nos ya hari ini ya. Ilmu yang bermanfaat dan tentunya semoga diskusi kita hari ini bukan cuma berhenti sampai di sini aja, tapi bisa diaplikasikan ke kehidupan Iya. sehari-hari. Ini juga dalam rangka Hari Diabetes Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 November kemarin. Semoga kita semua semakin semangat menjaga kesehatan masing-masing. Dan semoga kita terhindar dari namanya diabetes ya. Nah, itu Betul dia. sekali. Dan mau mengingatkan juga buat Anda, sahabat iCare, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Metro iCare setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan silakan juga di-follow sosial media kami di metro.icare. Yes, kami pamit dulu dan ingat selalu kalau sehat itu Mudah. Metro TV, knowledge to elevate.